Selamat sore saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan yang indah pada saat ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini, saya ingin menyampaikan selamat menikmati Hari Pentakosta, di mana kita diingatkan kembali bagaimana cara Tuhan melindungi, menjaga orang-orang percaya untuk tetap hidup di dalam kebenaran sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tema firman Tuhan kita pada sore hari ini, saya memberikan judul kuasa untuk bersaksi. Kuasa untuk bersaksi. Mari kita bersama-sama melihat Alkitab kita, dan mari kita menyimak di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa untuk bersaksi. Kalau kita mundur lagi dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, di mana Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid pada saat itu sebelum terangkat ke surga, Yesus mengatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini merupakan penegasan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-murid dan yang terjadi pada hari ini yang kita peringati sebagai Hari Pentakosta merupakan peristiwa nyata
penggenapan apa yang Yesus katakan. Kuasa untuk bersaksi. Bersaksi atau kesaksian, di dalam bahasa Yunaninya kita bisa membaca atau mengingatnya, memahaminya dengan kata martiria atau marturia, yang artinya bersaksi. Nah, bersaksi ini merupakan salah satu tugas gereja. Dan kita bisa mempelajarinya dengan lebih mudah. Bersaksi itu bagi gereja merupakan sebuah penginjilan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya untuk menjadi saksi itu diperlukan satu dasar yang kuat. Karena yang diceritakan, yang disampaikan hanya satu, yaitu Injil atau kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, lewat peristiwa Pentakosta ini, kalau kita kembali mengingat peristiwa ini, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku pada saat ini, yaitu bahwa peristiwa Pentakosta ini telah mengubah keadaan dan membuat para murid mempunyai tujuan untuk menjadi murid. Maksudnya begini, pada waktu murid-murid itu mengikut Tuhan Yesus, murid-murid itu mempunyai pola pikir, pandangan, keinginan masing-masing. Bahkan murid-murid itu saling menonjolkan diri di dalam kepengikutannya mereka kepada Kristus. Nah, peristiwa Pentakosta ini telah mengubah mereka dengan kepenuhan Roh Kudus tadi itu. Sehingga membuat para murid mempunyai tujuan yang sama, yaitu keberanian untuk bersaksi, untuk menceritakan siapa itu Yesus, menceritakan tentang kebangkitan Yesus, menceritakan tentang kematian Yesus, dan dengan keberanian itu, murid bersaksi kepada orang-orang, bahkan ke seluruh dunia. Nah, ini merupakan hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Pencurahan terjadi pada saat itu dan itu sudah terjadi. Pertanyaannya, bagaimana? Saudara dan saya, apakah pencurahan, apakah kepenuhan roh itu masih terus terjadi di dalam kehidupan kita? Dan kalau kita melihat perkataan Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, di situ ada kata kalau. Saya bisa membacakannya, tetapi kamu akan menerima kuasa, kemudian kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kata kalau ini menunjukkan bahwa saudara dan saya atau orang-orang saat itu layak untuk menerima Roh Kudus. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi, Roh Kudus yang sudah kita terima dalam kehidupan kita, di awal pertobatan kita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itu harus kita pelihara. Kita harus jaga dengan baik, karena sejak Tuhan Yesus terangkat ke surga sampai saat ini, orang-orang benar yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus mempunyai tugas untuk bersaksi. Tidak bisa tidak. Jadi bersaksi ini merupakan tugas kita bersama, Bapak Ibu, yang perlu mendapat perhatian dari kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema teritori kita di Bala Keselamatan
tahun ini menjadi bejana kekudusan dalam Kristus, maka kesaksian yang berkuasa itu harus kita buktikan sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam kekudusan. Menjadi saksi atau bersaksi itu adalah tugas setiap orang kuasa. Bagaimana kita bersaksi? Yaitu dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Sampai di sini mari kita renungkan bersama-sama. Peristiwa Pentakosta sudah terjadi. Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, kita dituntut, kita dijaga, kita dikuatkan untuk hidup benar, hidup di dalam kekudusan, sebagai bejana kekudusan di dalam Kristus. Nah, sebagai bejana kekudusan di dalam Kristus, kita tidak bisa duduk diam atau di zona nyaman menikmati berkat-berkat, tetapi ada tugas menjadi saksi. Dan mari kita menjadi saksi dengan kuasa Roh El-Kudus. Bagaimana agar kuasa itu tetap menjadi bagian hidup kita sebagai orang-orang percaya? Yang pertama, kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan untuk tetap selalu baik dengan doa. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-26 itu merupakan satu peristiwa di mana Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi, menaikkan puji-pujian kepada Allah di dalam penjara, dan suatu peristiwa besar terjadi karena doa dan pujian mereka. Di dalam pasal yang keempat, Kisah Para Rasul ayat 31 yang sudah dibacakan tadi oleh Saudari Nata, di mana ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat-tempat berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ini artinya apa? Pada waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terus berdoa, itu berarti kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan supaya tetap baik, sehingga kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa bersaksi, kita bisa menceritakan kabar baik itu kepada orang lain, dan orang lain akan mendengarkannya, dan atas kehendak Tuhan, orang itu akan dijamah oleh Tuhan. Persoalannya, apakah kita selama ini menjaga kehidupan kita dengan doa-doa kita? Semua kegiatan, mau bekerja, mau melakukan pendidikan, bahkan mau pelayanan atau mau beribadah, kita selalu mengawalinya dengan doa. Kenapa? Karena doa itu memampukan kita menerima kuasa ilahi, memampukan kita untuk menangkap suara Tuhan, mengasah ketajaman rohani kita. Karena apa? Ya tadi itu kita kembali kepada awal, bahwa saudara dan saya harus menjadi saksi sebagai orang-orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada poin yang pertama ini, apakah ada penghalang bagi saudara dan saya untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan lewat doa kita? Saya tidak tahu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, apakah kita mempunyai penghalang sehingga kita mengalami kesulitan untuk membangun hubungan secara pribadi yang baik dengan Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Rasul-rasul begitu bersemangat berdoa. Pada saat mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka diberanikan melakukan segala sesuatu yang intinya memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil itu. Nah, menjaga hubungan
dengan Tuhan untuk tetap selalu baik dengan doa. Mulailah dengan pribadi kita dan orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga kita. Agar doa itu selalu menguasai kehidupan saudara dan saya, keluarga saudara dan keluarga saya, sehingga setiap kegiatan yang kita lakukan hari demi hari, di dalamnya ada sebuah kesaksian yang berkuasa. Yang kedua, agar kuasa itu tetap menjadi bagian hidup kita sebagai orang percaya, yaitu menjadi teladan iman yang baik. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 13, di situ dikatakan demikian. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi menjadi teladan iman yang baik itu merupakan hal yang sangat penting kita miliki sebagai bukti bahwa hidupku dan hidupmu ada kuasa Roh Kudus di dalamnya. Rasul-rasul setelah menerima kuasa itu, mereka melayani dengan luar biasa. Dan hidup mereka menjadi kesenangan untuk banyak orang. Artinya apa? Ada keteladanan di dalam hidup mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman masa kini, yang begitu banyak tantangan juga, yang begitu banyak kesulitan yang kita selalu hadapi, menjadi teladan iman yang baik, itu harus tetap kita upayakan sebagai bukti orang-orang percaya. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Karena saudara dan saya adalah bejana kekudusan. Ini penting sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari kedua poin yang saya sampaikan tadi, mari kita merenungkan bersama-sama. Sejauh ini, bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan? Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan di YouTube. Dia mengatakan demikian. Kalau gereja atau orang percaya tidak mau bersaksi atau memberitakan Injil atau kabar sukacita itu, kembalikan saja itu Roh Kudus kepada sang pemiliknya. Ini artinya kita diingatkan kembali bahwa bersaksi itu merupakan gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan kita nggak perlu takut. Karena Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk menceritakan, untuk memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Yang tentunya kita mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita atau keluarga-keluarga kita. Kata kepenuhan dan kata keberanian itu menjadi ciri khas rasul-rasul yang ada pada peristiwa Pentakosta. Dan tentunya itu juga menjadi ciri khas saudara dan saya. Hidupmu dan hidupku dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan engkau dan bersaksi untuk Tuhan. Begitu banyak orang tercengang pada waktu peristiwa Pentakos. Banyak orang mengatakan bagaimana mungkin hal-hal ini bisa terjadi. Bagaimana orang-orang ini bisa berkata-kata bahasa-bahasa kita. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan
ingin rasul-rasul itu memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Sehingga bahasa yang tidak mereka miliki, bahasa yang tidak mereka ketahui, hari itu dengan saksi yang ada, bahasa-bahasa di bangsa-bangsa di dunia ini, mereka bisa mengucapkannya. Dan orang yang mengerti bahasa itu meresponinya. Hari ini, saudara dan saya juga diberi kuasa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Mari dengan bahasa itu kita bersaksi tentang Tuhan. Kita memberitakan tentang kabar baik itu. Karena saudara dan saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Agar itu bisa terjaga dengan baik, tetaplah berdoa. Menjaga hubungan kita dengan Tuhan yang merupakan sumber dari kuasa itu supaya kita bersaksi. Dan mari kita berdampak menjadi teladan iman di dalam keluarga, masyarakat, di mana kita bergereja, di mana kita bekerja, di mana anak-anak kita menjalankan pendidikan. Mari menjadi teladan iman yang baik. Sehingga Yesus Kristus itu akan semakin dikenal oleh banyak orang karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Kita hancurkan semua penghalang-penghalang yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dengan apa? Dengan kuasa. Karena dengan kuasa itu, mari kita dengan menggunakan kasut kerelaan kita, melangkahkan kaki kita untuk mengatakan Yesus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Jangan biarkan keturunan si iblis itu meremukkan tumit kita. Tetapi kita remukkan kepala keturunan iblis itu. Dan kita terus memberitakan di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Kiranya renungan yang sederhana ini, yang singkat ini, akan memotivasi kita, akan mengingatkan kita bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang percaya yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita bersaksi yang baik dan benar untuk kemuliaan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih karena kami diingatkan kembali dengan peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi berapa ribu tahun yang lalu, yaitu di mana Roh Kudus yang Tuhan janjikan telah tercurah di dalam peristiwa Pentakosta. Begitu banyak peristiwa yang terjadi yang sangat dahsyat, yang menyuarakan kebesaran-kebesaran Tuhan. Dan kami yang hidup pada zaman ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada kami ingin bersaksi untuk menceritakan tentang siapa Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, tuntunlah kami dan kuatkan kami. Ajarkan kepada kami untuk memegang janji Tuhan yang akan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Agar hidup kami sebagai bejana kekudusan di dalam Kristus itu berdampak, itu nyata, dan membawa jiwa-jiwa baru kepada Yesus Kristus. Secara khusus hamba-Mu berdoa bagi persekutuan NSV ini Tuhan. Semua orang-orang yang ada di dalamnya Tuhan akan pakai secara luar biasa. Sehingga lewat kehidupan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni hamba-Mu Bapa, jika Engkau dapati perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, Roh Kudus akan menuntun kami semua untuk mengerti tentang firman Tuhan, dan firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin.